kedokteran barat itu terlalu mengandalkan sesuatu dari luar manusia. Sehingga muncul kata pasien. Jadi pasien adalah orang yang tidak berdaya yang harus disembuhkan sesuatu dari luar dirinya. Sehingga tidak terbangun dan tidak ditradisikan atau mungkin memang dihalangi oleh industrinya ya. Di mana manusia sebenarnya memiliki segala hal yang memungkinkan dia untuk menghalangi penyakit atau menyembuhkan penyakit. Seperti yang kita praktekkan di Maia. Kui sekonjuromu dewe nek bener ya. Ya, kalau hidupmu benar, maka kita sudah punya mekanisme. Bahkan Allah selalu, Pak Muzamil ya, Allah itu selalu inna ma'al usri yusra. Selalu ada. Jadi kalau likulidain ya dawa. Nah cuman orang barat, kedokteran barat, dawa ini selalu di luar. Ya kebanyakan. Sementara orang timur, dawa itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya aku biar nganggo kacamata ya, ngene iki. Lagi hilang terus, carry terus nek makian iki. Sesuk kesel tuh aku, wis rasa nganggo wae tak sentak mataku iso maca ngono aku. Wis saiki sak cilik-cilike huruf kene tak wacane kene. Kuwi mergo tak sentak mripatku. Manut iki tugasku gedhe iki. Angel iki ben bengi kaya ngene kuwi direpoti kaya ngene iki. Kuwi manut to ngono kuwi. Akhire iso maca aku. Dadi aku serang kacamata. Mudah-mudahan kalau ada titik air dari angkasa menimpa baju Anda, menimpa kulit Anda, menimpa rambut Anda, ada salah satu dari titik-titik air itu yang memang oleh Allah diutus untuk membawakan pencerahan, rizki, dan perlindungan kepada Anda. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dari Cirebon. Saya ingin bertanya mungkin tadi ke Pak Dokter ya. Itu saya pengen tahu sih perspektif Barat dan Timur mengenai fenomena kesurupan gitu loh ya. Karena saya sendiri pernah mengalami, hanya saja setengah sadar gitu ya. Masih bisa melawan dalam tanda petik. Dan itu pengobatannya sangat-sangat timur sekali ya. Kayak dikasih minuman gitu, terus didoain dan saya sembuh. Sama diolesin sama rempah-rempah seperti itu dan sembuh. Tapi gejalanya itu mirip kayak orang demam. Tapi demamnya itu seketika, dalam arti saya nggak ada gejala sakit apapun, tiba-tiba langsung panas, meriang dan meracau, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu ya. Bahkan sama dukunnya sendiri dalam tanda petik ya, orang pintarnya sendiri nyun sewu, dia sudah sepuh, beliau sudah sepuh, saya bilang kue sopo gitu kan ya. Tapi saya sadar hanya saja nggak bisa kontrol. Nah itu dalam medis gejala kesurupan itu seperti apa sih kesurupan gitu ya. Ya mungkin nanti disinggung juga sama Timur seperti apa. Terus sama Mas Sigit ya, kebetulan saya pribadi senang naik gunung Mas gitu ya. Dan saya sedikit banyak menemukan ini ya situs-situs, misalkan kayak di Gunung Argopuro itu di puncaknya ada kayak semacam, kalau saya dari sumber-sumber yang udah ada itu Keraton Dewi Rengganis dan sebagainya. Kira-kira saya pribadi memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian pada situs-situs tersebut gitu ya. Hanya saja basic saya kan dari pendidikan seni rupa, cuma hobi naik gunung dan ingin sekali melakukan penelitian semacam itu. Kira-kira langkah awal apa yang bisa dilakukan oleh orang awam seperti saya? Seperti itu. Terus mungkin kepada Cak Nun, mungkin ini Maia terakhir saya di Jogja ya, karena udah 5 tahun saya tinggal di Jogja, kemudian ingin pulang ke Cirebon gitu ya. Dan 1 tahun terakhir saya tinggal di Gunung Merbabu, tinggal bersama keluarga petani dan mendampingi anak-anak petani belajar gitu Cak. Dan di sana saya merasa berat sebetulnya. Jadi setelah lulus 4 tahun kuliah itu, saya 1 tahun tinggal di Merbabu di ketinggian 1500 mdpl. Jadi dusun tertinggi. Dan di sana juga kecamatannya Sawangan ternyata, Mas. Jadi Sawangan itu kalau di sana pemaknaannya lebih ke daerah tinggi yang untuk menyawang sekitar di area bawah sih. Kalau di Magelang, saya di Magelang. Itu gini sih Cak,
lebih ke berat aja sih, ninggal Merbabu ya. Walaupun 1 tahun saya bersinggungan dengan masyarakat lereng pegunungan Merbabu, dan rasanya berat meninggalkan Merbabu karena sebagai anak tunggal disuruh pulang ke Cirebon itu ya. Kira-kira mindset apa yang harus saya bangun, Cak, ketika saya apa ya? Mindset apa yang harus saya bangun ketika saya meninggalkan Merbabu, dan mindset apa yang harus saya bangun ketika pertama kali saya nginjakin kaki di Cirebon lagi besok. Saya harus ngapain? Seperti itu, Cak. Dan mungkin sebagai simbolis karena ini terakhir, saya boleh cium tangan nggak, Cak? Oke, alhamdulillah, silakan. Kita bergilir, Mas Edot. Ada pertanyaan mengenai fenomena kesurupan menurut ilmu atau pandangan kedokteran atau apapun dari Barat. Ini agak sulit bagi kedokteran Barat untuk menerima fenomena kesurupan ini. Pasti mereka akan melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah di struktur otaknya misalnya. Jadi karena tingginya temperatur, kita upaya dokter ya, tingginya temperatur itu akan mengubah loncatan sel ataupun elektrolit yang ada di sekitar otak, sehingga itu akan menjadi geser. Itu kalau pandangan Barat seperti itu. Tetapi tentu pandangan Cak Nun nanti yang akan menjelaskan fenomena kesurupan itu dari sisi yang lain, dari sisi kita. Itu ekstrinsiknya dari kedokteran Barat seperti itu. Tapi saya akan menanggapi khususnya mengenai bagaimana, tapi aku seneng loh karo kaosmu. Kiri iya ya toh, kiri iya. Ya. Kiri iya. Mengobati dengan air putih itu sebenarnya wujudnya itu air putih, tetapi struktur molekulnya akan berbeda. Ketika ini sudah plain air putih dan sudah didoakan Al-Fatihah di dalam ini, maka struktur molekulnya ini akan sangat berbeda. Ini sudah diteliti secara dengan mikroskop elektron oleh peneliti dari Jepang. Sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari resonansi kita, ingin mencari kesejatian diri kita sendiri, pasti wiridnya akan berbeda-beda. Jadi kalau, dan yang tahu adalah orang yang memang punya indera ke-7 atau ke-8. Oh, kuele pasti bukaan Al-Baqarah sing tengah kae. Atau kue wirite adalah ya Rahman ya Rahim atau apapun. Dan itu adalah sangat individual. Jadi kalau metode pengobatan itu sudah agak-agak ketemu, jadi jembatannya antara kedokteran Barat dan kedokteran Timur. Kalaupun ini ada air kemudian diminumkan dan itu akan mengubah struktur elektron yang ada di otak, kalau misalnya pandangannya tadi itu, sehingga nanti suhunya akan turun dan dia akan normal lagi. Itu yang bisa saya terangkan bagaimana kesurupan itu diobati dan bagaimana kesurupan itu kalau misalnya dilihat dari pandangan Barat. Dari intrinsiknya nanti Cak Nun yang akan menerangkan. Kemarin saya dapat fatwa dari Cak Nun indah sekali. Kenapa saya harus menghindar dari gerimis yang diturunkan oleh Allah, sedangkan Allah memberikan rezeki pada bulir-bulir yang jatuh pada gerimis itu. Jadi ojo ngeyop ya. Kembali ke situ lagi bahwa akhirnya kita kembali kepada kesempurnaan kita masing-masing.
Jadi beberapa penyakit yang sekarang sedang diderita dan sedang diteliti berbagai macam obatnya itu akhirnya kembali ke individu, ke dirinya masing-masing sesuai dengan karakter dari penyakitnya. Itu pada individu A akan berbeda dengan individu B, walaupun itu sama-sama penyakit leukemia misalnya, itu sangat berbeda. Nah, tapi sayangnya untuk mencapai ke itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi untuk mengetahui karakteristik misalnya si Ali sakit leukemia, si Badu sakit leukemia juga. Tetapi masing-masing ini punya karakteristik masing-masing, punya khasnya masing-masing. Dia memunculkan ekspresi apa, dia memunculkan ekspresi apa. Untuk melihat itu membutuhkan biaya yang banyak, biaya yang sangat besar. Nah, kemudian ada juga metode-metode yang dipakai oleh sebagian orang atau untuk kondisi-kondisi tertentu itu dengan puasa. Dengan puasa. Nah, saya tanya kepada Pak Muzamil, saum atau siam itu artinya apa, Pak Muzamil? Menahan. Menahan. Menahan dari sesuatu. Dari sesuatu yang mestinya dia mampu dia lakukan tapi dia tidak lakukan. Itu saum. Jadi tidak mesti harus makan dan minum. Tidak, karena Siti Maryam itu puasa tidak bicara. Jadi diam aja. Diam saja. Padahal mestinya perempuan kan senang bicara. Siti Maryam nggak bicara puasa. Nggak bisa benar. Iya. Jadi kalau misalnya saya itu punya penyakit, penyakitnya karena saya kebanyakan makan daging sapi. Lalu saya sudah diketahui bahwa itu penyebabnya adalah daging sapi. Kemudian saya puasa terhadap daging sapi, itu disebut puasa juga. Puasa itu. Suluk termasuk suluk itu. Boleh ya? Oh iya. Nah, kalau di referensi Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kamu puasa orang-orang pendahulu kamu, itu maksudnya bagaimana? Ya, jadi puasa itu ada sejak dahulu kala, bukan hanya pada masa Rasulullah. Jadi bukan hanya kita, orang-orang dahulu juga puasa dengan caranya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau orang-orang tua kita dulu itu ngajari puasa ngerowot misalnya, puasa yang makannya hanya polowijo, itu puasa enggak? Termasuk puasa. Termasuk saum tadi. Termasuk saum ya. Termasuk saum. Ya. Oke. Ini ada metode baru, bukan baru sebenarnya, ditemukan oleh seorang ilmuwan ahli saraf anak pada tahun kira-kira 1922 di Amerika Serikat. Tentu ini masih anti mainstream kalau dari dunia barat, dari dunia kedokteran. Saya akan mencoba melihat ketika saya akan menarik diri bahwa saya bukan dokter. Jadi banyak sekarang yang sedang menjalani metode perilaku yang namanya adalah ketofastosis. Jadi itu esensinya adalah puasa. Begini, dia tidak makan karbohidrat dan tidak makan gula, dan dia hanya makan selain karbohidrat dan gula itu pada jam-jam tertentu saja, maksimal dalam periode 8 jam.
Atau syukur kalau bisa 6 jam, syukur kalau bisa hanya 4 jam dia prosesi makannya. Nah, ternyata dengan metode itu banyak penyakit-penyakit yang sembuh dan tidak memerlukan obat sama sekali. Saya punya beberapa sahabat, teman, tukang foto yang ceritanya begini. Dia akan menjalani pemasangan ring di jantungnya. Kemudian karena antri BPJS dan lain sebagainya, dia harus ditunda pemasangan itu. Nah, nggak tahu kenapa kemudian dia ditelepon oleh sahabatnya bahwa, wah wis tole, kamu tak kasih metode ini, cobanen dulu. Pada waktu itu beratnya dia kira-kira 87 kilo. Jadi kemudian dia menjalani itu. Dia tidak makan karbohidrat, kemudian dia tidak minum gula atau sembarang sesuatu yang manis, dan dia hanya makan pada jam-jam tertentu. Itu puasa juga ya. Orang itu puasa ya. Itu luar biasa, itu tafsir baru terhadap sabda Rasulullah, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu maka akan sehat. Mungkin itu yang dimaksud Rasulullah. Jadi, Ya. ini pikiran saya. Ya. Ini bahwa puasa itu tidak hanya pada secara umum, tidak hanya puasa untuk tidak belanja, puasa untuk tidak makan dan minum, tetapi puasa terhadap zat-zat tertentu itu juga puasa. Iya, makanya saya jadi langsung dapat cahaya nih dari sampean. Mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Sabdanya, berpuasalah kamu maka akan sehat. Ya itu mungkin. Top ini, top. Alhamdulillah sahabat saya tadi beratnya sekarang 65, jadi 60 sekian, jadi dia turun kira-kira hampir 20 kilo, sehat, dia bisa sepedaan pagi dan tidak perlu pasang ring. Dan itu juga berlaku pada orang-orang yang menderita penyakit gula atau diabetes mellitus. Mana Pak Nevi? Pak Nevi mana? Oh no. Pak Nevi nggak ada ya. Jadi penemu itu saya nggak tahu, mungkin dia dapat hidayah dari Allah. Sangat cerdas. Jadi kalau kita masuk lagi ke dunia barat, bahwa terjadi salah satu teorinya terjadi penyakit gula itu diabetes mellitus itu adalah karena kondisi yang namanya dislipidemi. Jadi banyaknya lemak, banyaknya kolesterol dan ini yang kemudian dia akan menyita insulin untuk mendegradasi itu, sehingga akibatnya dia capek insulinnya sehingga tidak diproduksi lagi atau diproduksi tetapi sedikit, sehingga gula yang berdasarkan dari karbohidrat itu tadi over di dalam tubuh. Nah, ada pandangan baru di dalam pengikut-pengikut Torikotul Ketofastosisun ini. Torikot puasa tadi. Torikot puasa ini. Bahwa ketemunya 3 elemen utama ini antara karbohidrat, asam urat dan kolesterol ini yang menjadikan plak atau sumbatan-sumbatan dalam pembuluh darah. Sehingga kalau 3 unsur itu ketemu, maka ya mungkin penyakit-penyakit yang ada di pembuluh darah akan muncul. Tetapi ketika kita hilangkan satu, nggak ada karbohidrat, nggak ada gula, maka dia tidak akan berarti apa-apa. Dia akan lewat begitu saja. Itu salah satu puasa. Nah, orang Maksudnya 3 hal tadi itu jangan masuk ke tubuh secara bersamaan kan? ya Berarti diurut.
Ataupun kalau belum terjadi suatu penyakit, dia bisa aja tapi dalam keseimbangan. Iya, iya. Oke. Nah, pada orang-orang dengan diabetes atau penyakit gula, ketika kita putus sumber karbohidrat dan sumber gulanya, maka dia hanya akan ada kolesterol dan hanya akan ada protein yang produk akhirnya adalah asam urat. Dan dia tidak akan memproduksi cadangan gula yang berlebihan di dalam tubuh. Karena perlaku torikot ini selalu kondisinya terkontrol, gula darah puasanya di bawah 80 gram per desiliter, di bawah 80, kemudian gula sesudah makannya selalu di antara 100-110 gitu. Sangat sehat kalau ditinjau dari itu. Jadi kalau ini ketahuan, nanti mungkin suatu saat akan dimusuhi oleh pabrik-pabrik obat anti diabetes. Satu lagi, kalau dari disiplin saya, bahwa sel kanker, terutama kanker-kanker yang padat, misalnya ada kanker payudara, kanker rahim, itu adalah sel yang cacat yang hanya bisa mengkonsumsi karbohidrat, gula dari karbohidrat sebagai makanannya. Sehingga kalau itu diputus, maka sel kankernya tentu akan mati. Nah, torikot ini atau laku ini sekarang sudah banyak dijalankan bahkan dari kalangan medis sendiri. Dokter-dokter juga sudah banyak menjalankan ini. Dan itu pasti dari dokter yang ilmu kedokteran yang konvensional pasti akan, wah nanti kolesterolmu berapa, asam uratmu berapa, pasti tanya. Orang yang melakukan torikot ini dengan makan hanya lemak dan kemudian hanya makan protein, tentu kolesterolnya akan tinggi. Karena dia merubah mesin ataupun bensin untuk tubuhnya dari karbohidrat ke lemak. Jangan salah bahwa gula tetap ada, karena gula bisa diubah dari lemak, gula bisa dirubah dari protein. Proses di dalam kedokteran namanya gluconeogenesis, itu pasti terjadi. Tetapi dengan tidak adanya konsumsi karbohidrat dan tidak adanya konsumsi gula, maka dia akan aman-aman saja. Dan pasti kolesterolnya akan tinggi, karena dia dipakai bensinnya untuk tubuh. Dan perlu diingat bahwa kolesterol ini oleh FDA, Federasi Makanan dan Obat-obatan di Amerika, sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam daftar makanan atau zat yang jahat. Satu itu. Saya kira kalau misalnya itu akan bisa kita jalankan, toh nanti akhirnya pada dialog-dialog yang saya lakukan dengan para pelaku-pelaku itu akhirnya pada kesimpulan bahwa sebenarnya muaranya itu adalah puasa. Jadi puasa terhadap zat tertentu dengan waktu tertentu dan kemudian dia melakukan perilaku tertentu. Jadi kembali kepada, sebenarnya muaranya adalah kembali kepada ketaatan, kepatuhan, atau sidik, atau kesempurnaannya masing-masing. Ini sebenarnya yang sedang dieksplor oleh kedokteran barat, dan sebenarnya kita sendiri secara tidak sadar sudah melakukannya, bahkan dari nenek moyang kita. Saya kira dari saya cukup, ya. Saya minta ekstra beberapa menit, saya mau menanggapi atau tanya kepada Mas Sedot. Yang kita ingin penegasan itu dua hal, Mas Sedot. Satu, apa beda filosofi atau cara pandang mendasar Barat dan Timur tentang kesehatan? Misalnya kalau yang saya asumsikan gini,
kedokteran barat itu terlalu mengandalkan sesuatu dari luar manusia. Sehingga muncul kata pasien. Jadi pasien adalah orang yang tidak berdaya yang harus disembuhkan sesuatu dari luar dirinya. Sehingga tidak terbangun dan tidak ditradisikan atau mungkin memang dihalangi oleh industrinya ya. Di mana manusia sebenarnya memiliki segala hal yang memungkinkan dia untuk menghalangi penyakit atau menyembuhkan penyakit. Seperti yang kita praktekkan di Maia. Kui sekonjuromu dewe nek bener ya. Ya, kalau hidupmu bener, maka kita sudah punya mekanisme. Bahkan Allah selalu, Pak Muzamil ya, Allah itu selalu inna ma'al usri yusra. Selalu ada. Jadi kalau likulidain ya dawa. Nah cuman orang barat, kedokteran barat, dawa ini selalu di luar. Ya kebanyakan. Sementara orang timur, dawa itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya aku biar nganggo kacamata ya, ngene iki. Lagi hilang-hilang terus, carry terus nek makian iki. Sesuk kesel tuh aku, wis rasa nganggo wae tak sentak mataku iso maca ngono aku. Wis saiki sak cilik-cilike huruf kene tak wacane kene. Kuwi mergo tak sentak mripatku. Manut iki tugasku gedhe iki. Angel iki ben bengi kaya ngene kuwi direpoti kaya ngene iki. Kuwi manut to ngono kuwi. Akhire iso maca aku. Jadi aku serang kacamata. Nah, saya tidak tahu, menurut Pak Muzamil saya kira itu ada teorinya dalam Islam menurut saya. Karena kita itu transformator dari kehendak Allah. Sepanjang berada di garis kehendak Allah, maka itu bisa terjadi atas bantuan Allah juga. Gitu. Sebagaimana benih padi ditanam ya tumbuh padi. Dan itu tidak hanya zat, tidak hanya benda, tidak hanya benih, tapi juga apapun saja yang terjadi dalam kehidupan kita bisa terjadi seperti itu. Jadi tadi saya sholat Jumat sama teman saya SMA satu kelas. Kui sujud itu sangil banget kayak. Lungguh tahiyat itu seraiso, tahiyat dua wis seraiso. Padahal neng pinggirku dan dia ngelirik-lirik aku. Ainun ngene iki. Petang jam ngene. Mangan apa kon niku? Lho malah pertanyaannya mangan apa? Pertanyaannya keliru kan niku mangan tagak. Nah itu kan baru gitu ya teman sekalian. Itu contoh Mas. Nah, itu yang pertama. Jadi filosofi dasarnya. Nomor dua, kenapa tidak sejak semula kedokteran itu kedokteran barat mengembangkan dirinya di dalam komprehensi jasad dan roh itu. Kenapa baru akhir-akhir ini saja baru mulai berpikir bahwa kesehatan itu dibangun asal mulanya adalah dengan berpikir yang jujur, ya, hati ikhlas dan seterusnya. Itu baru ditemukan akhir-akhir ini saja. Kenapa tidak sejak semula ada filosofi dan pandangan seperti itu gitu. Mohon izin Mas Edot. Yang pertama bahwa kedokteran barat selalu melihat dari fenomena fisik yang nyata. Jadi fisikal. Seperti ada pepatah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kualik kuwi. Kalau dari kedokteran timur mens sano in corpore sana. Di dalam jiwa yang sehat nantinya akan ada tubuh yang sehat. Ya enggak? Kalau misalnya, bisakah kedokteran barat menerangkan bahwa orang yang utuh-utuh nang pinggir dalan mlaku ngono kae, dia nggak pernah sakit, nggak pernah flu, nggak pernah ini. Menurut kedokteran barat, dia jiwanya sakit gitu. Karena tubuhnya mungkin dia sakit juga. Nah, bukan kesalahan tetapi pola pikir yang berbeda. Jadi pandangan ekstrinsik, pandangan kedokteran barat terhadap individu itu dinampakkan dari pola fisik ini. Dia tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk melihat struktur
jiwanya. Dalam individu manusia pasti ada jiwa dan ada raga. Nah, pola pendekatan dari kedokteran timur selalu melihat dari dalam dulu, baru keluar. Kalau misalnya orangnya sakit jantung, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Pasti ada yang salah dengan pencarian dirinya sendiri. Dia gagal mencari resonansi dirinya sendiri, sebenarnya kembali tadi ke kepatuhan atau pasnya dirinya sendiri. Dari apa jenenge? Kesempurnaan dirinya sendiri. Nah, bahwasanya menjawab pertanyaan kedua, kenapa baru sekarang? Karena kedokteran barat selalu menemui kegagalan yang itu akan memicu pada pencarian kesempurnaan itu tadi. Loh, ini sama-sama penyakit leukemi, ini tak obati sembuh, yang itu kok tidak? Pasti ada sesuatunya. Dicari lagi obatnya. Sama, oh ini beda ini risiko rendah, ini risiko tinggi. Loh, ini yang sama-sama risiko rendah pun kok beda hasilnya. Akhirnya dia mencari bahwa oh leukemi yang ini itu ada ekspresi rambut yang putih, di sana ada rambutnya keriting, di sana ada rambutnya lurus. Jadi obatnya yang cocok untuk ini adalah untuk rambut keriting, ini untuk rambut lurus, ini untuk rambut hitam. Jadi sekarang semuanya sudah mengarah ke situ. Jadi individualis based treatment. Jadi pengobatan yang berbasis individu. Itu saja.